Bab 361. Apakah dia pencipta mukjizat? Namun, Huo Yuhao tiba-tiba memiliki perasaan aneh pada saat ini. Dia tertegun ketika menyadari bahwa aura lembah permintaan cinta Yin yang tampaknya telah mengalami semacam transformasi. Manfaat langsung dari transformasi ini adalah bahwa ia sekarang dapat terhubung dengan demiplan spektralnya. Ini berarti bahwa dia bisa menggunakan kekuatan yang ditinggalkan oleh Electrolux jika dia tidak punya pilihan. Pada saat yang sama, dia juga bisa. Huo Yuhao meraih tangan Wang Donger dan membacakan mantra. Lampu menyala, dan keduanya menghilang. Pada saat berikutnya, dunia yang dingin dan menyeramkan berada tepat di depan mereka. Demiplan spektral Huo Yuhao. Demiplan spektral yang diciptakan oleh Electrolux memang luar biasa. Huo Yuhao segera merasakan bahwa kendali lembah peminta cinta terhadapnya telah lenyap begitu dia melangkah ke kamar kecil ini. Ini berarti bahwa dia seharusnya tidak terpengaruh oleh lembah di sini. Namun, sangat disayangkan dia bahkan ada di sini. Huo Yuhao menghela nafas. Lembah pertanyaan cinta terlalu licik. Misi saya adalah untuk menyelamatkan senior tertua dan ketiga, dan dengan demikian beberapa pembatasan yang saya lakukan juga telah dibebaskan. Memang benar bahwa dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan lembah di demiplan spektral ini. Namun, bisakah dia benar-benar meninggalkan Bei Bei dan Su Sanxi, dan melarikan diri dengan Wang Donger? Jelas itu bukan pilihan yang praktis. Kamu akhirnya di sini. Saya pikir Anda masih penipu, seru sebuah suara kesal. Sosok kuning muncul, dan Ye Guyi yang marah muncul di depan mereka. Dia sangat marah. Ketika Huo Yuhao mengalahkannya dengan kemampuannya, dia sudah setengah yakin dengan apa yang dikatakannya. Setelah itu, kekuatan Huo Yuhao membawanya ke tempat ini, di mana mayat hidup ada di sekitar. Dia tidak tahu bagaimana dia melakukannya, tetapi mayat hidup tidak mendekati dia. Namun, aura dalam demiplan spektral ini terlalu tidak nyaman dan menjengkelkan baginya, karena dia memiliki jiwa bela diri malaikat suci. Ketika Huo Yuhao pergi, dia pergi untuk waktu yang lama. Ye Guyi tergoda untuk membunuh mayat hidup pada lebih dari satu kesempatan untuk melampiaskan rasa jijiknya terhadap dunia tempat dia berada. Namun, dia tahu bahwa mayat hidup di sini berbeda. Mayat hidup ini dipenuhi dengan aura cahaya tidak akan memberinya kekuatan atau memperkuat jiwa bela dirinya. Selanjutnya, ada pasukan mereka. Tidak peduli seberapa percaya dirinya dia tidak mungkin berbenturan dengan mereka secara langsung. Setelah menunggu begitu lama, Huo Yuhao akhirnya ada di sini. Secara alami, dia marah padanya. Huo Yuhao meminta maaf saat berkata, "Maaf, Ye Guyi. Kami telah bertemu dengan sedikit situasi khusus. Saya akan membawa Anda keluar sekarang. Namun, kami akan membutuhkan bantuan Anda saat kami keluar. Teman-teman kita terjebak di kota Radiant. Kita perlu menyelamatkan mereka." Ye Guyi mendengus dingin. "Kenapa aku harus membantumu? Anda adalah master jiwa iblis menjijikkan. Aku masih belum jelas tentang siapa kamu." Huo Yuhao sedikit tidak berdaya saat dia menjawab, "Terserah kamu. Lagi pula, saya terutama di sini karena saya harus membebaskan Anda. Jika Anda tidak ingin membantu kami, Anda dapat pergi segera setelah Anda keluar. Di luar sangat berbahaya. Ayolah." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan membaca mantra lain. Lapisan aneh cahaya keabu-abuan menelan mereka bertiga. Meskipun Ye Guyi menunjukkan ekspresi jijik di wajahnya, dia tidak mencoba menghindarinya. Selain itu, dia mulai melirik ke arah Wang Donger. Wang Donger mengenakan jubah prajurit putih, yang dengan sempurna menonjolkan sosok mungilnya. Meskipun sosoknya tampak sedikit kurang dewasa daripada Wang Qiuer, dia memiliki aura yang lebih muda. Rambutnya yang biru pucat mengalir di belakang kepalanya, dan matanya yang besar dan indah tampak seperti permata tercantik di dunia. Saat dia menyeringai, Ye Guyi linglung, meskipun dia selalu menjadi orang yang percaya diri dengan penampilannya yang menggairahkan. Namun,
dia tidak berada dalam keadaan linglung terlalu lama. Segera, mereka menghilang dalam sepetak cahaya yang menyimpang. Ye Gui tersentak bangun oleh aura necromancy. Undulasi ini, yang membuatnya muak dan jijik, bertahan sekitar 1 menit, sampai akhirnya dibawa kembali ke dunia yang sudah dikenalnya. Itu juga malam hari di sini, tapi langit di atas Radiant City kosong. Bangunan-bangunan besar memancarkan segala macam lampu. Meskipun mereka masih agak jauh, mereka masih bisa dengan mudah melihat di mana mereka berada. Huo Yuhao bergegas untuk menyelamatkan Bei Bei dan Susan Shi, dan dengan demikian dia tidak bisa diganggu dengan Ye Gui. Dia dengan cepat menarik Wang Donger saat dia menyerbu ke arah Radiant City. "Hei, kamu belum menjelaskan banyak hal kepadaku." Sosok Ye Gui melintas, dan dia mengejar mereka berdua sebelum mencegat Huo Yuhao. Huo Yuhao menjadi muram ketika dia berkata, "Minggir, aku perlu menyelamatkan beberapa orang. Jika Anda berani memblokir saya, Anda akan menjadi musuh saya. Meskipun saya pikir malaikat suci Anda akan sangat berguna untuk berurusan dengan Tuan Roh Jahat, saya juga tidak akan ragu untuk mengubah Anda menjadi hantu." Enya. Saat dia berbicara, mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keemasan, dan kekuatan spiritualnya yang luar biasa melonjak ke arah Ye Gui. Kamu kenapa kamu begitu sengit?" Ye Gui terkejut. Bagaimanapun, Huo Yuhao telah mengalahkannya sekali, dan meninggalkan kesan mendalam di benaknya. Ketika dia melihat betapa serius dan tegasnya dia sekarang, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit takut. Huo Yuhao mengabaikan dan berlari mengitari dia sambil terus menarik Wang Donger bersamanya. Kecepatannya melonjak saat dia meledak menuju Radiant City. Ye Gui menginjak kakinya dengan marah saat dia melihat mereka pergi. Namun, dia masih mengikuti mereka. "Hei, tunggu aku, saya akan membantu Anda menyelamatkan teman-teman Anda. Namun, Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi dengan kemampuan Master Roh Jahat Anda setelah kami menyelamatkan mereka." Wang Donger terkekeh dan melirik Huo Yuhao dengan tatapan genit sebelum berkata, "Melonggarkan untuk membuatnya di bawah kendali Anda. Kamu benar-benar punya cara untuk mengejar gadis-gadis." Huo Yuhao membentak, "Kami terburu-buru sekarang, tetapi Anda masih punya keinginan untuk melucu. Tolong aku." Ketika dia berbicara, armornya terbalik, memperlihatkan tangan kirinya. Kekuatan Haodong mereka mulai beredar melalui tubuh mereka melalui tangan yang memegang Wang Donger. Mata Huo Yuhao juga menjadi lebih cerah. Kekuatan spiritualnya yang kuat melesat maju seperti pedang tajam. Pada titik ini, Huo Yuhao tidak repot-repot menyembunyikan kultivasi spiritualnya lagi. Kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan kekuatan spiritualnya berubah menjadi seberkas cahaya spiritual yang tak terlihat yang melesat ke kejauhan untuk mengamati sekelilingnya. Saat dia menoleh, dia mulai memindai sekitar. Ye Gui merasakan kekuatan spiritual yang kuat dari Huo Yuhao melewatinya, dan ngeri. Tuntutan pada kekuatan spiritualnya sendiri untuk menggunakan malaikat sucinya juga sangat tinggi. Ini karena malaikat sucinya tidak hanya mengandalkan kekuatan cahaya untuk menjadi lebih kuat, itu juga bergantung pada kekuatan kepercayaan, serta kekuatan pemurnian yang diperoleh dari memurnikan kejahatan. Semua ini membutuhkan kekuatan spiritual yang besar untuk mengendalikan. Akibatnya, Ye Gui selalu sangat percaya diri dengan kekuatan spiritualnya. Namun, dia sekarang menemukan bahwa kekuatan spiritualnya tidak dapat dibandingkan dengan Huo Yuhao. Kultivasinya jelas hanya sekitar 6 cincin, tetapi kekuatan-kekuatan spiritualnya tampaknya tidak terbatas dan tidak dapat diprediksi. Penindasan spiritualnya yang mengerikan bahkan bisa melebihi Douluo berjudul. Setelah pemindaiannya yang cepat, Huo Yuhao tidak menemukan aura Bei Bei dan Susan Shi. Namun, ia menemukan sejumlah besar pasukan Kekaisaran Sun Moon. Mereka semua dikerahkan ke barat Radiant City, dan mengepungnya secara diam-diam. Ada juga beberapa insinyur jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa di antara pasukan ini. Mereka bergerak dengan tertib,
dan jelas bahwa mereka siap untuk bereaksi terhadap situasi apapun. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menutup mata emasnya yang bersinar. Cahaya aneh mulai bersinar di dahinya. Mata nasibnya terbuka diam-diam, dan cahaya keemasan-keemasan keluar dari sana. Saat ia sepenuhnya melepaskan kekuatan spiritualnya, Huo Yuhao juga akhirnya mengungkapkan salah satu cincin jiwanya yang biasanya ia sembunyikan dengan tiruannya. Putih, ungu, hitam. 5 cincin jiwanya muncul di sekitarnya. Ya, ini adalah warna sejati cincin jiwa Huo Yuhao. Kata-kata yang dikatakan Skydream Ichewon sebelumnya tidak dibesar-besarkan. Mata rohnya mampu menjadi begitu kuat karena cincin jiwanya berevolusi ketika kekuatan rohaninya meningkat, dan kemudian, setelah ia menyatu dengan asal spiritual Skydream Ichewon, cincin jiwa pertamanya adalah cincin jiwa 10 tahun, cincin kedua dan ketiga adalah cincin jiwa 1000 tahun, dan cincin jiwa keempat dan kelima adalah cincin jiwa 10.000 tahun. Di antara tuan jiwa dengan peringkat yang sama, dia unik. Selain itu, cincin jiwa kedua dan ketiga bahkan mungkin berevolusi menjadi cincin jiwa 10.000 tahun ketika kekuatan spiritualnya terus meningkat. Ye Gui terkejut ketika dia melihat 5 jiwanya berdering. Apa yang sedang terjadi? 10 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, 10.000 tahun, 10.000 tahun. Apakah dia normal? Bukankah jiwanya berdering seharusnya berwarna keabu-abuan? Mengapa mereka seperti itu sekarang? Mana yang nyata, dan mana yang palsu? Dia hanya raja jiwa, tapi dia mengalahkanku meskipun aku seorang kaisar jiwa. Ini benar-benar bertentangan dengan semua yang diketahui Ye Gui tentang penguasa jiwa. Tiba-tiba, dia menjadi sangat ingin tahu tentang Huo Yuhao. Deteksi spiritual mata takdir Huo Yuhao bisa mencakup lebih dari 7 km jika diarahkan ke satu arah. Itu yang terbaik yang bisa dia kelola sekarang. Saat dia memindai area dengan deteksi spiritualnya, dia merasakan semua yang terjadi di dalam wilayah yang dia pindai. Akhirnya, dia mengungkapkan ekspresi senang di wajahnya. Saya telah menemukan mereka. Ayo pergi. Hai Gui, ikuti kami. Tinggallah tidak lebih dari 10 meter dari kami. Aku, Ye Gui ingin membalas, tetapi Huo Yuhao sudah menarik Wang Donger bersamanya saat ia maju ke depan. Selain itu, tubuh Wang Donger menyala dengan 1 cincin jiwa kuning, 3 ungu, dan 2 hitam. Mereka lebih baik daripada apa yang biasanya merupakan kombinasi terbaik. Sayap kupu-kupu emas kebiruannya terbuka di punggungnya, dan cahaya yang menawan membuatnya semakin menggairahkan. Saya tidak kalah dengan dia. Ye Gui melepaskan malaikat sucinya setelah meningkatnya semangat kompetitifnya. Sementara dia terkuras dalam pertarungannya dengan Huo Yuhao, dia benar-benar pulih ketika dia berada di demi-plane spektral. Tempat itu dipenuhi dengan aura spektral, tetapi ada juga aura cahaya yang pekat. Namun, itu tidak membantunya memulihkan kekuatan jiwanya. Saat dia membuka 4 sayap malaikatnya, Ye Gui mengepakkan sayapnya yang berbulu dan mengejar Huo Yuhao. Ada sayap putih di satu sisi, dan sayap emas kebiru-biruan di sisi lain. Mereka bertiga pasti membentuk barisan yang sangat mempesona. Pasukan Kekaisaran Sun Moon sudah mengawasi mereka dari jauh. Huo Yuhao mengangkat kepalanya untuk mengintip ke langit. Dengan visinya, dia sudah menemukan beberapa alat pengintai di langit. Senyum dingin muncul di bibirnya. Sementara alat pengintai jiwa ini efektif terhadap kebanyakan orang, mereka mungkin tidak efektif terhadapnya. Lapisan aneh undulasi spiritual berdesir dari tubuhnya. Ye Gui hanya melihat cincin jiwa putih pertamanya bersinar sebelum cahaya di sekitar mereka mulai menekuk. Dia juga di dalam, dan dengan demikian dia tidak bisa melihat perubahan apa yang terjadi pada tubuhnya. Satu-satunya perasaan yang dia dapatkan adalah bahwa cahaya yang dia dan Wang Donger pancarkan redup sebelum menghilang. Lingkungan mereka juga berubah menjadi hitam pekat. Namun, dia masih bisa melihat emas kebiruan dari sayap Wang Donger.
Dia menjadi sangat ingin tahu ketika menyaksikan adegan aneh ini terjadi. Namun, dia heran pada saat berikutnya. Kekuatan spiritual lembut Huo Yuhao ditransmisikan. Ketika dia berpikir dia mencoba untuk terhubung dengannya, dia secara alami menerima kekuatan spiritualnya. Namun, Ye Gui membuka matanya lebar karena terkejut setelah ini. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi sangat jelas dalam benaknya. Dia bisa tahu apa yang terjadi selama beberapa kilometer persegi di sekitarnya. Dia hampir berteriak keras ketika dia menyadari bahwa dia memiliki pandangan sekeliling di sekelilingnya. Kekuatan spiritual dapat digunakan dengan cara ini. Bukankah dia penguasa jiwa jahat? Namun, aku tidak bisa merasakan aura jahat darinya sekarang. Sebaliknya, ada aura cahaya yang sangat tebal. Ada apa dengan pria ini? Ye Gui mengikuti Huo Yuhao dengan erat ketika pertanyaan-pertanyaan menumpuk di benaknya. Melalui deteksi spiritualnya, dia menyuruhnya untuk mengikutinya dengan cermat. Segera, mereka bertiga mendekati pasukan yang ditempatkan di sebelah barat kota Radiant. Ye Gui mulai sedikit gugup. Meskipun mereka bertiga sangat kuat, mereka masih kalah jumlah. Selanjutnya, militer Kekaisaran Sun Moon masih akan memiliki beberapa insinyur jiwa, bahkan jika tidak ada tim rekayasa jiwa yang nyata di sekitar. Mereka berusaha memasuki Radiant City. Jika mereka ditemukan, mereka akan dikepung. Orang ini tidak terlihat seperti orang idiot, mengapa dia melakukan sesuatu yang bodoh seperti ini? Namun, dia terkejut sekali lagi bahkan sebelum keraguannya dijawab. Para prajurit tampaknya tidak memperhatikan mereka sama sekali. Mereka tidak bereaksi meskipun mereka bertiga semakin dekat dan dekat. Faktanya, para prajurit tidak dapat melihat mereka sama sekali. Huo Yuhao menggunakan tiruannya untuk bersembunyi dari yang lain pada beberapa kesempatan. Itu bahkan lebih efektif di malam hari. Kecuali jika seseorang benar-benar mencoba merasakan auranya, mereka tidak akan bisa mendeteksi dia menggunakan mata telanjang. Selain itu, hanya penguasa jiwa yang lebih unggul dalam kultivasinya dan beberapa makhluk jiwa khusus akan dapat merasakan auranya saat ia disembunyikan dengan cara ini. Mereka dapat menyerbu melewati pasukan ke Radiant City secara terbuka. Ye Gui berhenti mencoba menebak apa kemampuan Huo Yuhao tidak lama kemudian. Itu karena dia lebih takjub dengan bangunan dan dinding bobrok di depannya. Saat dia melihat beberapa bangunan yang runtuh di depannya, serta celah di tanah yang berliku-liku di mana-mana, Ye Gui tidak bisa tidak berseru, apakah ini benar-benar kota Radiant? Kenapa menjadi seperti ini? Diam. Huo Yuhao mengirimkan pesan ini kepadanya melalui kekuatan spiritualnya. Imitasinya tidak bisa mengisolasi suara. Apakah dia mencoba memberitahu pasukan di mana kita berada? Ye Gui juga menyadari kesalahannya, tetapi dia masih tidak puas ketika dia mendengus pada Huo Yuhao, apakah aku harus tutup mulut hanya karena kamu menginginkanku? Sementara dia berbicara lagi, dia mencoba yang terbaik untuk menurunkan volumenya. Huo Yuhao tidak punya waktu untuk mengganggunya. Saat ini, dia bisa merasakan bahwa Bei Bei dan Su Sanxi sedang dalam krisis. Dia mempercepat langkahnya dan maju. Dia tidak memilih untuk terbang karena dia memahami alat jiwa dengan sangat baik. Alat jiwa pengintai udara di udara memiliki struktur yang sangat sederhana, karena mereka sangat besar, namun harus tetap di udara. Namun, alat jiwa anti udara di tanah berbeda. Dia tidak bisa bersembunyi dari mereka bahkan dengan tiruannya. Alat jiwa anti udara dibantu oleh alat jiwa deteksi kekuatan jiwa. Apapun yang terjadi, Huo Yuhao tidak mungkin menyembunyikan undulasi kekuatan jiwanya sepenuhnya. Begitu mereka ditemukan, mereka tidak mungkin menangani rentetan serangan yang akan dilancarkan terhadap mereka. Bei Bei dan Su Sanxi memang dalam situasi bencana sekarang. Mereka dikelilingi oleh musuh-musuh mereka. Sekelompok insinyur jiwa yang mengepung mereka. Insinyur jiwa ini tidak kuat secara individual, peringkat tertinggi di antara mereka hanya seorang insinyur jiwa kelas 5. Namun, mereka memiliki kekuatan dalam jumlah.
Setidaknya 40 insinyur jiwa telah membentuk lingkaran longgar, menjebak mereka berdua. Alat jiwa yang digunakan terutama kelas 3 atau kelas 4. Namun, mereka terutama digunakan untuk serangan cepat dan jarak jauh. Ada banyak meriam dan bom peledak cepat yang menargetkan Bei Bei dan Susanshi. Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengatur napas. Kekuatan juang para insinyur jiwa akan sangat meningkat setelah mereka mencapai keuntungan angka tertentu. Itulah yang terjadi dengan sekelompok insinyur jiwa ini. Mereka berasal dari Legiun Rekayasa Jiwa Kekaisaran Sun Moon dan memiliki chemistry hebat satu sama lain. Alat jiwa yang mereka gunakan hanya menghabiskan kekuatan jiwa mereka dan tidak menghabiskan sumber daya lainnya. Jika Bei Bei dan Susanshi berada dalam kondisi puncaknya, mereka tidak akan menemukan masalah untuk berjuang keluar. Namun, mereka berdua terluka parah selama Akademi Master Jiwa Pemuda Elit-Elit. Meskipun mereka telah menerima perawatan tepat waktu, mereka masih jauh dari pulih sepenuhnya. Setelah serangkaian perkelahian, luka-luka mereka kambuh. Pada titik ini, Susanshi menggunakan Shield of the Xuanwu Turtle untuk melindungi Bei Bei. Dia mencoba untuk menyerbu keluar beberapa kali, tetapi dia terpaksa mundur pada setiap kesempatan. Selanjutnya, lampu merah berkedip diam-diam muncul di langit pada saat ini. Bola cahaya ini dengan cepat mengunci Susanshi. Itu adalah Eye of Fear. Meskipun mereka bukan insinyur jiwa, Bei Bei dan Heikaitu mengenali apa itu. Selama turnamen, Heikaitu menggunakan Eye of Fear untuk menciptakan banyak peluang bagi tim mereka untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Namun, mereka adalah orang-orang yang akan menderita dari murka mata ketakutan ini sekarang. Tidak enak rasanya berada di sisi yang salah kali ini. Bei Bei, aku tidak berharap mati bersamamu di sini. Saya akan bertarung sepanjang jalan dengan mereka. Kemudian, cobalah untuk keluar sendiri ketika saya melepaskan kemampuan penuh saya. Saya tidak bisa merawatnya lagi. Mintalah dia untuk menemukan pria yang baik dan menikahinya, kata Susanshi kepada Bei Bei tanpa ragu-ragu. Bei Bei bingung dan jengkel ketika dia berkata, omong kosong. Saya tidak berpikir Anda dapat membantu saya melarikan diri dengan kemampuan Anda yang kurang. Saya pikir Anda harus keluar dari sini. Anda cenderung melarikan diri dengan cangkang kura-kura yang Anda miliki. Saya lebih eksplosif daripada Anda. Dalam menghadapi krisis ini, ia kurang halus dari biasanya. Susanshi sangat marah. Potong omong kosong. Ngomong-ngomong, Nanan selalu memperhatikan aku. Dia tidak akan terlalu sedih bahkan jika aku mati. Anda berbeda dari saya. Anda masih harus menyelamatkan Xiaoya. Apa yang akan dia lakukan tanpamu? Ayo, cepat pergi dari sini. Eye of Fear itu hampir selesai diisi. Saat dia berbicara, dia memberi Bei Bei dorongan kuat. Namun, tubuh Bei Bei bersinar dengan cahaya keemasan menyilaukan pada saat ini. Raungan naga nyaring menggema melalui 9 langit. Itu adalah tanda yang berarti naga suci berseri-seri akan dilepaskan. Bei Bei belum memanfaatkan kemampuan Radiant Holy Dragon-nya sebelumnya meskipun dia menghadapi musuh yang tangguh karena lukanya. Namun, jelas bahwa dia akan keluar dengan mengeluarkannya sekarang. Mata Susanshi memerah saat dia memelototi Bei Bei. Namun, Bei Bei sekarang tampil sangat tenang dan halus. Dia tersenyum ketika menatap Susanshi. Baut emas petir yang melonjak di sekitarnya mulai berangsur-angsur berubah menjadi kabut cahaya. Segala sesuatu dalam wilayah beberapa puluh meter persegi berubah menjadi emas yang menyilaukan. Dalam hitungan detik, kilat melintas di wilayah ini, yang tampaknya telah berubah menjadi dunia khusus. Cahaya keemasan di sekitar Bei Bei mulai terbakar seperti api. Dia membakar energi hidupnya untuk meningkatkan kekuatan-kekuatan jiwanya. Radiant Holy Dragon-nya cukup kuat untuk meningkatkan kekuatan bertarungnya secara signifikan. Dengan mengorbankan energi hidupnya, ia membuat kekuatan bertarungnya semakin mengerikan. Mata Susanshi sudah memerah.
Dia ingin menghentikan Bei Bei, tapi dia terlempar jauh oleh sambaran petir keemasan. Bei Bei tersenyum saat dia melambai padanya. Dia menunjuk ke arah barat sebelum menunjuk ke bagian dalam Radiant City. Setelah itu, dia melambai padanya lagi. Su Sanxi telah mengenalnya selama bertahun-tahun, dan dengan demikian ia secara alami tahu apa yang dikatakan Bei Bei kepadanya. Dia memintanya untuk melarikan diri terlebih dahulu, dan menyelamatkan Tang Ya di masa depan. Su Sanxi tiba-tiba berteriak histeris di bagian atas suaranya saat dia menatap Bei Bei. Bei Bei, kamu homo. Sekarang aku tahu kamu benar-benar mencintaiku. Bei Bei ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia memilih untuk berbalik dan mengabaikannya. Pada titik ini, lampu merah berkedip dari Eye of Fear di langit tiba-tiba redup. Jeritan tragis terdengar dari kejauhan, dan bola cahaya berdarah melesat ke langit. Cahaya berdarah, yang merupakan campuran merah dan putih, tersebar, dan Eye of Fear bergetar sedikit sebelum jatuh dari langit. Suhu di sekitarnya mulai turun secara signifikan. Kepingan salju mulai melayang di udara ketika suhu turun. Insinyur jiwa bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum mereka menyadari bahwa tubuh mereka mulai membeku. Su Sanxi tertegun, namun, dia kemudian senang. Dia berteriak pada Bei Bei, junior kecil ada di sini. Ini Little Junior, homo, cepat tarik kembali kekuatanmu. Aku akan mengikutimu jika kamu berani mati. Pada titik ini, Su Sanxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menangis, meskipun ia biasanya orang yang sangat bangga dan ulet. Iya nih, Huo Yuhao ada di sini. Pada saat ini, ekspresi Huo Yuhao sangat dingin sehingga dia tampak seperti Raja Iblis dari neraka. Cahaya keunguan emas keluar dari matanya. Undulasi spiritual yang dilepaskannya sangat murni. Namun, mereka juga tampaknya telah terwujud. Itu seperti dua bilah tajam berwarna emas keunguan yang keluar dari matanya. Huo Yuhao sangat menakutkan dalam kondisi seperti itu. Putri salju kecil telah diam-diam muncul di belakangnya. Dia menggenggam tangannya, jari telunjuk dan cincinnya sedikit menekuk. Dia membentuk gerakan tangan yang aneh sebelum badai salju mulai mengamuk dari tubuhnya. Ya, itu adalah Snowy Dance of Ultimate Ice, terbentuk dari kombinasi teknik pamungkas tiga teknik utama permaisuri, dinginkan, dan domain perpetual ice Huo Yuhao. Badai salju yang mengerikan mengamuk saat Huo Yuhao menerjang masuk. Ketika Bei Bei mulai membakar kekuatan hidupnya, Huo Yuhao hampir menjadi gila. Bei Bei bukan hanya senior tertua, tetapi juga kakak laki-lakinya. Dia bahkan adalah figur ayah bagi Huo Yuhao. Tidak ada yang bisa menggantikan Bei Bei di dalam hatinya. Melihat bahwa seniornya yang tertua telah dipaksa ke keadaan seperti itu, Huo Yuhao benar-benar gila. Cahaya berdarah yang telah tersebar sebelumnya sebenarnya adalah masalah otak seorang insinyur jiwa kelas 7. Dia juga yang mengendalikan Eye of Fear. Huo Yuhao berhasil menemukannya menggunakan kekuatan spiritualnya yang besar. Setelah kultivasi spiritualnya mencapai ranah imaterial konkret, ini adalah pertama kalinya dia melepaskan shock spiritualnya menggunakan Eye of Destiny dengan seluruh kekuatannya. Meskipun kekuatan bertarung individu dan kekuatan spiritual dari seorang insinyur jiwa kelas 7 lebih rendah daripada Soul Sage 7 cincin, mereka masih dianggap sangat kuat. Namun, kepala insinyur jiwa kelas 7 ini langsung hancur berantakan oleh spiritual shock Huo Yuhao, begitu saja. Tarian Snowy dari Ultimate Ice dilepaskan menggunakan Haodong Power, dan itu segera mencakup area 300 meter. Insinyur jiwa lainnya yang telah bubar semuanya langsung dilanda badai salju. Mata Huo Yuhao bersinar dengan cahaya keunguan sekali lagi. Bei Bei mengerang, dan lampu keemasan di sekitar tubuhnya mulai tersebar. Api keemasan di tubuhnya juga padam. Matanya tertutup, dan ia jatuh ke tanah. Begitu seseorang mulai membakar kekuatan hidup mereka, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya sendiri. Huo Yuhao tidak punya pilihan selain untuk memukulnya dengan shock spiritual untuk menghentikannya membakar lebih banyak kekuatan hidupnya.
Dengan kultivasi Beibei dan pembakaran Holy Radiant Dragon-nya sebelumnya, bahkan Sol Doulo bercincin 8 tidak mungkin menghentikannya. Huo Yuhao hanya bisa menggunakan kekuatan spiritualnya. Meskipun Beibei terluka, hidupnya masih terlindungi. Huo Yuhao menerjang menuju Beibei. Wang Donger menirukan tindakan mendesak di punggung Beibei, dan api emas dari tulang jiwanya mulai mengelilingi Beibei. Dia sementara terlindung dari aura Ultimate Ice sebagai akibat dari ini. Aku mati kedinginan. Yuhao, aku tidak tahan lagi. Jeritan tragis Susan Shi terdengar dari belakang mereka. Huo Yuhao menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kehidupan Beibei telah terpelihara. Dia dengan cepat menghapus domainnya dan melepaskan tangan Wang Donger. Dia bergegas untuk mendukung Susan Shi, yang mengejutkan. Meskipun dia hanya di Snowy Dance of Ultimate Ice untuk waktu yang singkat, Susan Shi sudah menjadi pucat. Meskipun energi asal Ultimate Ice di tubuh Huo Yuhao telah mengganggunya, itu juga memungkinkannya untuk sepenuhnya melepaskan kekuatan Ice Ultimate-nya. Pada saat yang sama, Putri Salju kecil perlahan berevolusi. Meskipun Huo Yuhao masih seorang Raja Roh, kekuatan bertarungnya meningkat secara signifikan. Masalah terbesar dengan Snowy Dance of Ultimate Ice adalah serangan serba bisa dan tanpa pandang bulu. Setidaknya, dengan kemampuan Huo Yuhao saat ini, ia masih tidak bisa mengendalikan kekuatan domain ini secara efektif. Dia melepaskan Snowy Dance of Ultimate Ice, bukan keterampilan fusi yang dia dan Wang Donger miliki. Huo Yuhao membungkuk dan mengangkat Susan Shi ke punggungnya. Dia merasa sangat beruntung sekarang. Untungnya, saya menciptakan alat jiwa berbentuk manusia ini sebelumnya. Saya mendapat manfaat dari itu sekarang. Jika saya tidak berhasil, saya tidak akan bisa menyelamatkan mereka berdua sekarang. Huo Yuhao kembali ke sisi Beibei setelah dia mengangkat Susan Shi di punggungnya. Dia menggunakan kedua tangannya untuk membawa Beibei dan memelintir bibirnya ke Wang Donger sebelum berkata, "Ayo pergi." Ye Gui juga menggigil sekarang. Ketika dia melihat Snow Lady kecil muncul, diikuti oleh domain yang menakutkan, dia benar-benar terdiam. Dia pikir Huo Yuhao aneh. Selain itu, dia bisa dengan jelas melihat cincin jiwa Huo Yuhao mengalami perubahan saat dia melepaskan wilayah kekuasaannya. 4 menjadi oranye emas, sementara 1 berubah menjadi merah. Apakah dia masih seorang guru jiwa? Apakah dia bahkan manusia? Huo Yuhao sedang tidak ingin menghibur Ye Gui yang terguncang. Di bawah perlindungan Wang Donger, dia berbalik dan bergegas ke barat. Dia melepaskan imitasinya lagi, mendistorsi cahaya di sekitar mereka, dan mereka menghilang ke lingkungan mereka. Kemarilah, cepat. Apa yang kamu lakukan? Huo Yuhao berteriak pada Ye Gui. Pada titik ini, Ye Gui agak jauh dari Huo Yuhao. Sebelumnya, dia telah menggunakan malaikat suci untuk melawan Snowy Dance of Ultimate Ice. Dia sekarang menyaksikan Huo Yuhao dan yang lainnya menghilang di depan matanya. Dia membuka matanya lebar-lebar. Dia sebenarnya bisa menyelubungi semua orang. Tidak heran pasukan tidak dapat menemukan kita sebelumnya. Tidak heran dia ingin aku tetap dalam jarak 10 meter darinya. Di bawah bimbingan kekuatan spiritual Huo Yuhao, Ye Gui dengan cepat bergegas menghampiri mereka. Dia melindunginya dari sisi berlawanan Wang Donger saat mereka menyerang ke barat. Alat jiwa pengintai udara di udara telah menemukan perubahan luar biasa yang terjadi di tanah. Alarm yang memekakkan telinga mulai berdering. Beberapa sosok muncul di udara setelah beberapa detik. Individu yang benar-benar kuat dari Kekaisaran Sun Moon telah tiba. Namun, ekspresi mereka berubah ketika mereka melihat patung es di bawah. Dengan bantuan Wang Donger, Snowy Dance of Ultimate Ice milik Huo Yuhao berhasil mencapai tingkat sage jiwa. Itu Ultimate Ice yang setara dengan kekuatan sage jiwa. Bagaimana mungkin insinyur jiwa kelas 4 dan 5 itu bisa menolaknya? Akibatnya, mereka kehilangan nyawa ketika dibekukan. Bahkan alat jiwa mereka tertutup es. Di mana mereka?
Seorang penatua bertanya pada sage jiwa yang bertugas mengendalikan alat-alat jiwa pengintai. Mereka hilang. Moza bergegas ke sini sekarang, tapi kepalanya hancur oleh pasukan khusus. Moza adalah jiwa sage yang telah mengendalikan Eye of Fear sebelumnya. Insinyur jiwa yang mengendalikan alat-alat jiwa pengawasan ini juga seorang soul sage. Saat ini, dia terlihat sangat suram. Kemampuannya sangat mirip dengan Moza. Jika Moza tidak bisa menahan kekuatan itu, dia juga tidak akan bisa melakukannya. Jika bukan karena fakta bahwa penatua itu adalah insinyur jiwa kelas 8, dia tidak akan berani berada di sini sama sekali. Tingkatkan jangkauan deteksi dan gunakan detektor kekuatan jiwa. Saya tidak percaya mereka bisa melarikan diri. Mereka pasti menggunakan beberapa kemampuan untuk menutupi diri mereka sendiri. Teriak insinyur jiwa kelas 8. Insinyur jiwa kelas 7 yang gelisah mengangguk dan segera mengambil alat jiwa besar dari alat jiwa tipe penyimpanannya. Dia membawa alat jiwa itu di punggungnya. Itu tampak seperti sebuah kotak besar. Saat ia menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya, gelombang kekuatan jiwa yang intens mulai meningkat. Setelah ini, benda logam tebal mulai naik dari kotak. Setelah naik 1,5 meter, bagian atas kotak terbuka dan membentuk bentuk payung. Sebanyak 7 bingkai logam di sekitar payung logam mulai berkumpul di tengah menuju titik tertentu. Undulasi kekuatan jiwa dilepaskan, dan alat jiwa mulai memindai tanah di sekitarnya. Itu adalah detektor kekuatan jiwa kelas 6. Itu membutuhkan kekuatan jiwa dari sage jiwa 7 cincin untuk digunakan terus-menerus di area yang luas. Selain itu tidak bisa terlalu jauh dari tanah, jadi itu bukan alat jiwa ketinggian tinggi. Namun, ketika dia mulai mengaktifkan detektor kekuatan jiwa ini, beberapa semburan bunga api mulai muncul darinya. Dia dan insinyur jiwa lainnya di sekitarnya diberi ketakutan. Mereka semua melihat ke bawah tanpa sadar. Tornado mengerikan yang membekukan mengamuk di bawah mereka.